Sistem rangka dibagi menjadi beberapa konsep. Sistem rangka sendiri merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi bagian tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan, seperti rangka tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem rangka. Sistem rangka terbagi menjadi dua, yakni rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial merupakan bagian dari rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang terletak di sepanjang sumbu tengah tubuh. Terdapat 80 jenis tulang yang masuk ke dalam golongan rangka aksial, antara lain 22 tulang di bagian tengkorak atau tulang kepala, tulang hyoid yang berada di bagian leher, 12 tulang rusuk, 24 tulang belakang, dan tulang telinga. Sedangkan rangka apendikuler merupakan bagian dari rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang terletak di ujung tubuh. Rangka apendikuler terdiri dari 126 tulang dan terbentuk mulai dari lengan, kaki, dan tulang yang menempel dengan rangka aksial. Beberapa tulang yang masuk ke dalam rangka apendikuler yaitu tulang selangka, tulang belikat, tungkai atas, tulang panggul, tulang paha femur, dan tulang kaki. Nah, teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusun sistem rangka. Sistem rangka disusun oleh 4 bagian. Yang pertama, tulang, kedua sendi, ketiga ligamen, dan keempat tendon. Tulang sebagai alat gerak pasif yang memungkinkan manusia bergerak saat otot bekerja. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras atau osa dan tulang rawan atau kartilago. Yang kedua, sendi. Struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang dan membentuk rangka manusia. Sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang ketiga, ligamen. Jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan tulang ke tulang dan berfungsi menyatukan struktur agar stabil. Yang keempat, tendon. Komponen utama penyusun rangka manusia yang juga merupakan jaringan ikat fibrosa seperti ligamen. Tendon berada di setiap ujung otot dan menempelkan otot ke tulang. Zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Ruang antar sel tulang rawan terisi banyak zat perekat dan mengandung sedikit zat kapur sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan, terdapat pada cakram epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Pada orang dewasa, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras atau osteon disebut juga tulang sejati, disusun oleh jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya,
tulang dibedakan atas tulang kompa atau tulang padat dan tulang spons atau tulang bunga karang. Pada tulang kompa terdapat sistem Havers. Sistem Havers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Selain itu juga terdapat zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh tulang kompa terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Pada tulang spons tidak terdapat sistem Havers, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contoh tulang bunga karang misalnya pada bagian epifisis tulang pipa. Sistem rangka juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penopang tubuh, fungsi yang kedua sebagai tempat menyimpan mineral dan lemak, fungsi yang ketiga yaitu penghasil sel-sel darah, fungsi yang keempat pelindung organ tubuh, dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pergerakan. 1. Menopang dan menegakkan tubuh. Susunan rangka terutama pada manusia sangatlah kokoh. Oleh sebab itu, tubuh kita mampu berdiri tegak, berjalan tanpa goyah, serta berlari dengan cepat. Tak hanya itu, karena keberadaan rangka dalam tubuh kita pun mampu untuk mengangkat beban hingga batas tertentu. 2. Menentukan bentuk tubuh. Selain untuk menopang dan menegakkan tubuh, rangka juga memiliki fungsi untuk menentukan bentuk tubuh atau postur. Tanpa rangka, tubuh kita hanyalah setumpuk daging dan otot. Dan karena postur yang dibentuk oleh susunan rangka berbeda pada setiap individunya, maka postur juga menjadi identitas bagi si pemilik tubuh. Oleh karena itu, kita dapat mengenali seseorang hanya dengan melihat bentuk tubuhnya. 3. Tempat melekatnya otot. Fungsi dari rangka yang berikutnya ialah sebagai tempat melekatkan otot. Seperti diketahui, otot dan rangka merupakan satu kesatuan dalam tubuh sebagai alat gerak. Tanpa satu sama lain, baik rangka maupun otot tak akan dapat bekerja. Sehingga tubuh kita akan kaku tak dapat digerakkan. Terdapat beberapa penyakit dan gangguan pada sistem rangka. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang merupakan suatu kondisi di mana keutuhan susunan tulang di dalam tubuh mengalami diskontinuitas, retak atau patah menjadi beberapa bagian. Yang kedua ada osteoporosis, yakni menurunnya kepadatan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak serta patah. Yang ketiga ada osteomilitis, yakni merupakan suatu kondisi peradangan pada jaringan tulang dan di sekitarnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang keempat ada rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang pada anak-anak yang ditandai dengan melemah dan melunaknya tulang dalam tubuh sehingga menyebabkan tulang menjadi mudah patah. Yang kelima, kanker tulang. Kanker tulang merupakan kondisi medis yang terjadi ketika terdapat pertumbuhan sel-sel abnormal dan tidak terkendali pada jaringan tulang.